pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri tidak selancar saat Presiden mengajukan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Kami akan membahasnya kali ini dengan anggota Komisi 3 dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil. Selamat malam, Pak Nasir. Dan ada Bang Ruhut Sitompul dari fraksi Demokrat. Selamat malam, Ruhut. Malam. Kemudian ada Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan. Pak Edi, selamat malam. Malam. Baik, kita mulai dari Bang Nasir terlebih dahulu. Seperti apa sih relevansi masih mempertanyakan alasan tidak melantik Budi Gunawan dan kemudian tidak langsung membahas pencalonan Badrodin ini? Iya, sebenarnya ini sudah kerap kita sampaikan ke media ya, dan juga kepada masyarakat bahwa ini kan menyangkut dengan etika kelembagaan. Artinya sepenting apa itu misalnya? Itu penting agar ke depan kemudian masing-masing lembaga tinggi negara ini menghormati apa yang sudah diputuskan oleh masing-masing lembaga tinggi negara tersebut. Kami menghormati keputusan presiden misalnya, karena itu adalah kewenangan presiden. Nah, presiden juga harus menghormati apa yang diputuskan oleh DPR. Dalam hal ini ketika DPR mensahkan ya dalam paripurna bahwa Budi Gunawan memang kami pilih untuk menjadi Kapolri terpilih. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu kan tiba-tiba berubah. Nah, perubahan inilah yang kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari presiden. Ya, karena undang-undang sebenarnya mengatakan memang presiden harus memberikan alasan untuk pencalonan Kapolri. Nah, ini sebenarnya bukankah secara tertulis pernah disampaikan alasannya? Ya, tertulis itu kan tidak menjelaskan apa yang sebenarnya, ya. Karena kan mungkin keterbatasan lembar mungkin sehingga kemudian tidak panjang dibuat. Jadi penjelasan tertulis itu belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian saya sejak awal memang sudah meminta presiden untuk menjelaskan ini secara secara head to head atau face to face dengan pimpinan DPR. Dan alhamdulillah ternyata ini sudah bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini. Sudah bisa direalisasikan. Ya, jadi ya tadi kan Menko Polhukam dengan Pak Mendagri kan menjumpai pimpinan DPR ya untuk ini pembicaraan tadi itu dalam rangka untuk pertemuan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan presiden plus pimpinan fraksi dan walaupun belum dapat jawaban apakah presiden sendiri yang hadir atau sepertinya presiden akan hadir ya. Tadi ini semacam tim advance aja. Semacam tim advance datang untuk menyampaikan persoalan-persoalan, ada beberapa agenda yang dibicarakan tadi. Nah, setelah pimpinan DPR bertemu dengan Menko Polhukam dan Mendagri, kemudian pimpinan DPR mengundang pimpinan-pimpinan fraksi untuk membicarakan rencana rapat konsultasi antara DPR dengan presiden. Bang Ruhut, ini sebenarnya masalah etika kelembagaan ini penting. Kalau Anda sendiri yang berkeyakinan apakah memang perlu tetap memberikan penjelasan itu ataukah sebenarnya ini bisa dilewati saja sebenarnya? Kalau kita merujuk ke undang-undang itu bisa. Bisa maksudnya? Iya. Dilewati kan saja? Beda kaitan fit and proper testnya kami dengan kami fit and proper test yang namanya KPK, MK, MA, ya KY. Itu memang hak kami. Sebagian tapi kalau MA dan MK. Tapi kalau KPK itu bulat wewenang kami. Komisi 3. Kalau ini kan ya kita berterima kasih, inilah demokrasi Pancasila, walaupun hak prerogatif Bapak Presiden, beliau juga tetap menanyakan kepada DPR, dalam hal ini istimewa Komisi 3, dan aturan hukumnya pun jelas sebenarnya. Ya, kalau nggak mau datang pun kaitan merujuk kepada 20 hari kan bisa aja. Tapi disinilah pasal 11 pasal 11 itu. Tapi disinilah seperti yang dikatakan sahabat saya Pak Nasir Jamil, Pak Jokowi itu kita bangga ya, dia negarawan. Kalau memang ya DPR kepingin, tadi udah disampaikan, udah mengirimin ke Polhukam Menteri Dalam Negeri bersama pimpinan, beliau siap kok. Beliau dengan rendah hati siap akan menjelaskan. Kalau dari Kompolnas sendiri sebenarnya melihatnya seperti apa? Ya, sebetulnya seperti yang dibilang Bang Ruhut. Benar, memang bisa sebetulnya tanpa dihadiri ya nggak ada masalah ya, karena memang di dalam kalau yang dimasalahkan adalah etika kelembagaan. Masalahnya maksudnya ini kan kewenangan. Maksudnya tadi Bapak Presiden kan harus datang ya sebetulnya. Kalau misalnya tidak datang pun nggak ada masalah sebetulnya ya. Karena itu kan etika kelembagaan. Karena beliau adalah Bapak Presiden menghormati DPR ya. Saya kira demikian. Tapi jika memang ini masih terus ada teman-teman kita dari DPR melakukan untuk menjegal dan sebagainya, tentunya memang ini tidak bagus ya. Kenapa? Di dalam undang-undang pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang kepolisian itu memang dijelaskan bahwasanya maksimal 20 hari harus dilakukan fit
fit and proper test. Oke. Kalau tidak dilakukan dalam 20 hari, maka dengan sendirinya maka calon Kapolri yang diajukan telah dianggap telah disetujui oleh DPR. Isinya seperti itu. Itu artinya kalau misalnya katakanlah tidak ada proses ini, pertemuan ini, kapan harusnya dilantikkan? Jadi kapan? di sini di dalam pasal 4 di dalam Harusnya hal dilantikkan kapan, Bang Edi? Iya. Kenapa? Harusnya dilantikkan 20 hari setelah disampaikan oleh Bapak Presiden surat yang diajukan kepada DPR itu kan itu 28 Februari. Ya. Nah, harusnya memang kalau kita lihat itunya kalau tidak dihitung dengan masa reses, iya. sebetulnya Di luar sudah reses. lewat daripada masa itu. Tapi karena mungkin aturan di DPR tidak dihitung dengan angka kalau ada reses, maka itu dimulai dari 23 mungkin ya sampai sekarang. Dan itu kalau memang tidak dilakukan fit and proper test selama 20 hari ke depan, maka dengan sendirinya telah dianggap disetujui oleh DPR. Setuju ada soal itu? Begini, undang-undang itu menyebutkan waktu 20 hari diberi kesempatan kepada DPR. Yeah. Nah, memang undang-undang itu tidak mengatur bahwa DPR harus melakukan fit and proper test. Tapi kemudian DPR punya mekanisme internal, ya, bagaimana untuk menguji bahwa seorang calon Kapolri ini memang layak dan patut untuk menjadi Kapolri. Nah, itu kemudian kami menggunakan fit and proper test. Nah, fit and proper test itu terbuka ya kepada masyarakat. Itu yang beda seperti katakan Bang Ruhut dengan fit and proper untuk KPK dan MK dan MA gitu ya? Ya, kalau misalnya KPK itu kan memang kami yang memilih dan kami yang menyetujui, ya kan, kami langsung. Jadi ada tim sel Capim KPK mengirim nama-nama, ya, dan tentu kepada Presiden dulu dikirim. Jadi kalau KPK bulat kami seluruhnya dari awal sampai akhir. Nah, ini kan butuh persetujuan, ya, butuh persetujuan DPR. Makanya kalau misalnya ya Presiden tidak mau menggelar atau tidak mau melakukan rapat konsultasi, itu sah-sah saja. Tapi juga DPR juga punya kewenangan untuk menolak. Ya. Kewenangan untuk menolak. Bisa saja kita menolak. Bisa. Tapi penjelasan di undang-undangnya sih. Oh ya, apa? makanya. Ya itu sebabnya. Ya bisa aja misalnya ketika misalnya ini kita kan mengandai-andai kalau misalnya Presiden misalnya tidak mau, tapi kan sekarang sudah ada kemauan. Nah, kalau misalnya tidak ada kemauan untuk menjelaskan itu secara utuh kepada DPR, ya memang betul itu haknya Presiden. Tapi DPR juga punya hak. Ya tentu fraksi-fraksi ya. Fraksi-fraksi bisa menilai nanti apakah menerima atau tidak menerima pencalonan Kapolri tersebut. Tergantung sama praksi-praksi sebenarnya. Oke. Kalau menolak misalnya Bang Ruhut, misalnya seperti itu nih. Kalau memang menolak, apakah ini masih berlaku bahwa ini memang langsung dilantik atau memang harus berhenti dulu? Oh, enggak, bisa langsung dilantik. Tetap bisa. Jadi bisa. menolak yang dimaksud menolak tadi? Iya. Ya, tapi di sinilah yang saya katakan kita salut, kita hormati Pak Jokowi. Beliau ini kan tidak mau ada rame-rame atau apa. Kalau memang itu, kan kita bermitra ya. Pak Jokowi menghormati fungsi kita, legislasi, budgeting dan pengawasan. Tapi beliau juga, walaupun itu hak beliau, ini yang saya bilang budaya ya, filosofi Jawa ini harus kita teladani. Ya, betul-betul suasananya everybody happy, menang tanpa ngasorake, menang tanpa orang lain merasa dikalahkan. Diminta datang, beliau nanti akan datang. Kita hormati. Kita bicara yang sudah akan terjadi saja. Jadi katakanlah akan ada pertemuan nanti. Presiden datang sendiri. Penjelasan seperti apa sih yang mau ini sekedar normatif saja, penjelasan mengapa atau nanti bisa justru kalau misalnya dianggap penjelasannya nggak masuk akal misalnya. Apakah bisa ya itu tergantung kepada fraksi-fraksi nanti. Iya. Apakah jadi penjelasan apa misalnya dari fraksi PKS yang dibutuhkan secara tentu saja konsistensi, ya konsistensi karena kan apa yang kami ketahui di media, Presiden kan menyampaikan ketika ditanya oleh media, teman-teman media, kapan dilantiknya BG, ya Presiden mengatakan tunggu proses di pra-peradilan. Ya ternyata proses pra-peradilan kan memenangkan BG, artinya membatalkan tersangkanya BG oleh KPK. Artinya prosedur penetapan tersangka itu dibatalkan oleh pra-peradilan. Walaupun substansinya sebahagian orang berbeda pendapat. Ya itu sebabnya kenapa kasus BG dilimpahkan kejaksaan. Ya artinya substansi tindak kejahatan, dugaan tindak kejahatan itu tidak hilang. Nah karenanya nanti ya, tentu kita akan menanyakan Presiden katanya menunggu pra-peradilan, tapi ternyata pra-peradilan seperti ini kenapa Presiden mengubah pilihannya kan begitu. Nah kan harus dijelaskan secara utuh pada Presiden ada apa faktor apa, apakah faktor moral, integritas dan lain sebagainya itu harus disampaikan kepada pimpinan fraksi. Nah nanti ketika misalnya pimpinan fraksi bisa menerima, nanti mekanismenya disampaikan di depan pimpinan fraksi-fraksi. Ya nanti kan ada rapat konsultasi rencananya, rapat konsultasi yang dihadiri oleh
ketua-ketua fraksi dan pimpinan DPR, mungkin presiden ditemani oleh Mendagri, Menko Polhukam mungkin ya, nanti presiden menjelaskan lah, mungkin ya tentu dalam suasana santai, tidak tegang lah, kita harapkan ya, tidak tegang tapi dalam suasana santai, dan kita tahu presiden ini kan kadang-kadang suka joke ya, ada yang lucu-lucu juga beliau. Saya pikir suasana harus dibangun dengan santai ya, tidak serius ya, sehingga kemudian suasana itu bisa cair, sehingga kemudian nanti ketua-ketua fraksi akan menilai kalau memang jawaban presiden itu logis ya, tentu kemudian akan ditindaklanjuti dengan menggelar fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, tentu saja lewat badan musyawarah yang misalkan, karena nanti presiden DPR itu punya waktu sampai tanggal 20 April ya, tanggal 20 April DPR belum bisa memberikan jawaban, otomatis berarti menyetujui penjelasan Kapolri tersebut. Salah satu yang menuntut ini adalah juga dari fraksi PDI Perjuangan. Ini yang kita mau nanti ulas, nanti tanyakan saya ke Kompolnas tentang alasan apakah memang harus presiden sendiri yang hadir dan penjelasan seperti apa yang bisa disampaikan begitu. Kita akan mengulasnya, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh adalah penjelasannya adalah penjelasan dari Presiden. Karena calon Kapolri yang pernah diajukan dulu sudah disetujui, dan kemudian menyangkut statusnya sebagai tersangka sudah dibatalkan melalui mekanisme pra-peradilan. Nah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memang sedianya harus dilantik. Ya, saya ingin tanya Pak Edi. Pak Edi, sebenarnya kalau tadi Anda bersikuku bahwa ini bisa secara langsung begitu ya, tanpa harus persetujuan DPR. Tapi kan disebutkan kalau DPR menolak, apakah ini menjadi halangan tersendiri atau bagaimana? Saya kira kalau menolak sebetulnya tidak bisa ya, tetap harus mengajukan calon baru. Karena ada undang-undang di dalam undang-undangnya bukan disebutkan persetujuan atau penolakan. Nah, di situ dijelaskan di dalam undang-undang itu disebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian memang untuk calon Kapolri itu harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila memang ini ditolak, misalnya terpaksa Presiden mengirimkan nama lain untuk calon Kapolri. Artinya memang ini juga kan bisa juga kemudian DPR punya wewenang untuk. Iya, bisa juga karena itu adalah memang ini wilayah politik ya. Jadi memang sebenarnya menjadi hak daripada sahabat-sahabat kita dari DPR ya. Oke, saya tanya kemudian dari hasil pertemuan tadi sudah fix itu Presiden? Ya, mudah-mudahan sudah fix ya, sudah ada rencana. Tadi juga pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi sudah menyetujui rencana pertemuan antara Presiden dengan pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Nah, rencananya memang antara hari Kamis besok dengan hari Senin yang akan datang. Tapi setelah dipertimbangkan waktu dan kegiatan-kegiatan yang ada di DPR, akhirnya tadi disepakati ya, hari Senin akan digelar ya pertemuan tersebut. Dan mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja setelah pertemuan itu kemudian ada putusan dari Badan Musyawarah sehingga kemudian Komisi 3 bisa diberi mandat untuk menggelar fit and proper test calon Kapolri tersebut. Oke, ketika nanti ada pertemuan ini seperti apa sih kemungkinan, apakah meminta, kalau disebutkan tadi mempermasalahkan dalam prosedurnya. Nah, sekarang Presiden sudah mau datang memberikan penjelasan misalnya seperti itu. Apakah nanti itu akan dilihat masuk akal nggak alasannya, ataukah ini hanya normatif aja menyampaikan secara langsung? Karena surat alasan itu kan pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Ya, makanya saya katakan tadi tergantung ketua-ketua fraksi bagaimana menyikapi itu. Ya, apakah komunikasi politik Presiden nanti dalam dalam pertemuan itu bisa masuk akal atau tidak gitu. Ya, artinya bisa dicerna kemudian ditimbang-timbang sepertinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu masuk akal ya, karena ada persoalan ini persoalan itu sehingga kemudian Budi Gunawan dibatalkan pelantikannya atau dibatalkan pengangkatannya, kemudian disodor nama lain. Jadi sangat tergantung dengan ketua fraksi ya, apakah kemudian bisa menerima atau tidak. Dan sekali lagi juga sangat tergantung bagaimana Presiden mengkomunikasikan idenya itu, gagasannya itu terkait dengan pencalonan Barodin tersebut. Baik, salah satu yang pernah disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan adalah ketika surat tentang batalan pelantikan Budi Gunawan ini ada alasan karena berstatus tersangka. Ini kan dipermasalahkan ketika surat yang diajukan ke DPR bahwa pembatalan pelantikan Budi Gunawan ini juga saat itu status dari Budi Gunawan sudah bukan tersangka lagi begitu Bang Ruhut. Bagaimana Anda melihat ini kemungkinan nanti dalam rapat konsultasi ini? Ya, jadi yang saya lihat kalau permintaan PDIP sebenarnya nggak terlalu gimana, karena ibarat kalau bikin film atau sinetron, behind the scene-nya
Ya, di belakang ini ada apa sih? Kan begitu. Nah, itu yang mereka mau dengar. Dan saya punya keyakinan kalau sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden kita, saya rasa mereka bisa ngerti. Dan ada kaitan tersangka. Ini juga masih debatable. Saya kebetulan orang hukum, lama advokat. Kan kita tahu, ya, bagaimana Pak Ngeruki dengan Jaksa Agung mengatakan memang kita sudah memenangkan dalam hal ini Pak BG, ya. Pra peradilan nggak tersangka, tapi tetap berkasnya akan disampaikan kepada Jaksa Agung. Kan itu. Jadi memang masih abu-abu ini. Jadi saya rasa surat dari Presiden juga nggak ada masalah. Artinya tidak ada yang salah. Jadi tinggal dijelaskan aja. Cuma memang ya kalau bicara PDIP mungkin karena terlalu lama ya oposisi ya 10 Behind the tahun. scene-nya yang jadi masalahnya ya. Jadi saya lihat sepertinya ruling party rasa oposisi. Jadi masih ada rasa itu aja. Kalau Nasir yang ngomong dia PKS kita bisa ngerti, atau Gerindra atau sahabat-sahabat saya merah putih lainnya. Tapi ini udah Indonesia hebat, pendukung Pak Jokowi kadernya. Kadang-kadang kita ada apa sih? Itu yang bertanyakan. Baik. Sebenarnya kalau Pak Edi Hasibuan sendiri melihat akan seperti apa proses yang dalam rapat konsultasi ini? Ya tentunya kalau kami mengharapkan ya nanti dalam rapat konsultasi Bapak Presiden akan menjelaskan seperti ya Bang Ru dan juga Bang Nasir ya. Bapak Presiden nanti akan menjelaskan kenapa misalnya dilakukan pembatalan pelantikan terhadap Bapak Budi Gunawan. Dan mudah-mudahan itu akan diterima oleh sahabat-sahabat kita di DPR semua, sehingga ini akan situasi menjadi kondisif ya. Kasihan polisi ini ya sudah hampir 2 bulan lebih ya, tidak ada Kapolri ya, dan itu sangat tidak baik buat kepolisian ya. Dan ini membuat resah juga di tataran paling bawah tentunya. Ini juga mereka mengharapkan ada pimpinan mereka yang baru, biar ada kepastian ya. Jangan sampai ini tergantung gitu ya. Dan ini tidak bagus buat kepolisian. Ini baik sekali nih. Saya kebetulan tadi kita ada kunjungan spesifik ke BNN. Kan ada tahanan yang kabur 10 orang yang dari kaitan dengan narkoba yang dari Aceh. Titip pesan beliau kebetulan seorang senior sekarang di Komisi 3 Pak Weni Warau dari Gerindra. Bang nanti tolong sampaikan apa kata dunia. Bayangkan satu lembaga yang kita sangat mendambakan polisi sebagai kantimas, banyak tugasnya teroris, narkoba dan lain sebagainya. Jalan 3 bulan nggak ada Kapolri. Jadi pentingnya ada Kapolri definitif. Perlu ada Kapolri definitif. Terbesar di dunia. Baik, Bang Ruhut, kira-kira nanti misalnya kalau kita tahu kan proses fit and proper dari Pak Budi Gunawan kan begitu sangat cepat sekali, dan prosesnya kemudian langsung setujui paripurna pun dengan sangat cepat juga begitu, walaupun Demokrat tidak ada di situ kan. Yang ingin saya tanyakan kemudian, apakah nanti dengan background yang seperti ini, ketika mempertanyakan prosedur yang dilakukan oleh teman-teman, sebagian teman-teman dari Komisi 3 dan DPR yang lain, apakah nanti perjalanan atau proses fit and propernya akan tidak semulus ketika fit and proper dari Budi Gunawan? Jadi memang kalau kaitan dengan Pak Budi Gunawan, beliau itu sebenarnya bisa masuk Guinness Book atau rekor muri. Ya, pengalaman saya beberapa Kapolri ikut kaitan dengan fit and proper test. Itu kami kerja dengan Pak Nasir dari pagi sampai malam. Itu kemarin nggak sampai 2 jam loh. Memang keren punya. Sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Paripurna juga cuma aja skor sedikit karena PAN berubah pilihan pemikiran sama dengan kami, mengikuti Demokrat, langsung juga setuju. Tapi tolong diingat ya, kini kan kita apapun kita nggak bisa lagi lepas dari keinginan yang punya hak prerogatif dan dia user Bapak Presiden. Beliau menggantikan dengan Pak Barudin Haiti. Tadi pagi saya baca di salah satu media Harian Rakyat Merdeka, dengan kerendahan hati, dengan kesantunan seorang Barudin Haiti, kita tahu beliau itu juga the best, sama dengan Pak BG. Ya, beliau adi makayasa. Prestasi beliau di mana-mana selama ini juga bagi sebagai seorang polisi. Beliau mengatakan, saya lihat 2 tokoh ini memang sangat tune in. Kenapa? Saya baca beliau katakan, Pak BG juga membantu saya dalam hal ini, kaitan nanti fit and proper test. Jadi memang hubungan mereka baik. Ya mudah-mudahan juga nggak terlalu lama, tapi memang mungkin mengalahkan rekor Pak BG, nggak sampai 2 jam. Bagaimana kira-kira gambaran nanti ini? Ya sebenarnya kan pertemuan antara Presiden dengan ketua-ketua fraksi dan pimpinan DPR itu kan langkah awal. Ya.
ya kami berharap sekali agar Presiden itu bisa juga menjelaskan apa saja agenda yang dia inginkan untuk dijalankan oleh Kapolri yang akan datang. Itu penting menurut saya, sehingga kemudian hal-hal itulah yang nanti kita akan sounding misalnya kepada calon Kapolri saat fit and proper test. Sangat, saya pikir bukan kami saja berharap, seluruh rakyat Indonesia punya harapan agar Presiden nanti dalam rapat konsultasi itu menjelaskan bahwa saya punya keinginan bahwa agenda yang dijalankan oleh Kapolri Pak Farud Haiti misalnya, kalau nanti beliau disetujui oleh DPR adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di situ kita bisa akan mengevaluasi. Karena waktu beliau itu tidak panjang, hanya lebih kurang setahun ya kalau saya tidak salah. Ya, karena itu dalam setahun itu bagaimana mereka misalnya terutama ya untuk menjaga soliditas dan profesionalitas daripada Kepolisian Republik Indonesia. Ini penting sekali soliditas dan profesionalitas. Ya, tanpa dua hal ini saya pikir kredibilitas Polri, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian justru bukan menaik tapi justru akan. Itu didapatkan tidak saat melakukan fit and proper dengan Pak Budi Gunawan? Kok sepertinya tidak sampai 2 jam kan tadi disebutkan. Ya, sama nggak treatmentnya nanti itu? Ya itu kan ada situasi di luar semua itu, ada situasi politik, penegakan hukum di luar itu yang membuat kemudian kami tiba-tiba kok seperti ini gitu loh, seperti ada halilintar yang keras, ya, kemudian kita berusaha untuk menahan halilintar itu, kira-kira begitu ya. Nah jadi karena halilintar kayak seperti orang di luar, ya. Ketika hujan ada lintar cepat-cepat masuk ke rumah. Gitu. Jadi kalau lama-lama gitu, nanti bisa kena halilintar kita, kira-kira begitu. Oh gitu, jadi maksudnya yang dilakukan halilintar penetapan status tersangka. Ya kira-kira begitulah. Berarti tidak dilakukan fit and proper yang sebenar saat itu berarti? Enggak juga. Jadi fit and proper test itu tak dilakukan. Ya sebab itu kan fit and proper itu kan kita lakukan sehari setelah penetapan. Kalau tidak salah ya 2 hari atau 3 hari saya tidak ingat betul ya. Tapi itu kita lakukan karena tidak ada isyarat dari istana untuk menarik ya kita tetap melakukan itu. Nah makanya kan nanti kita akan sampaikan kepada Presiden terkait dengan masalah itu. Ya termasuk juga surat Presiden. Surat Presiden itu tanggal 18 April, ya kalau saya tidak salah, ya. Sementara 18 April, Maret maksud saya, ya 18 Maret. Kemudian sementara putusan pra peradilan itu 16 Maret, ya. Nah jadi ini juga hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Presiden. Ya kita berharap Presiden bisa menjelaskanlah dengan baik, secara transparan, secara jujur, ya. Jujur dalam arti ya apa adanya sampaikan kepada pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi sehingga kemudian ini merupakan langkah awal untuk kemudian fit and proper itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sudah 2 bulan lebih negeri ini tanpa Kapolri. Orang kan akan bertanya ada apa di Indonesia kok sampai seperti itu kan begitu. Tapi ya tentu kan orang luar tentu harus bisa memahami situasi. Ada peraturan perundang-undangan seperti ini, ada situasi kondisi di luar peraturan perundang-undangan seperti itu. Ya, jadi makanya kami juga akan mempertimbangkan. Saya pikir nanti ketua-ketua fraksi akan mempertimbangkan lah situasi di lapangan, ya kemudian dengan kehadiran Kapolri yang definitif. Sebab tentu saja memang tentu saja saya pikir institusi kepolisian juga dalam tanda kutip ya bisa dikatakan malu juga dengan institusi lainnya, ya kan dengan TNI misalnya atau dengan lembaga-lembaga lainnya bahwa mereka ya tidak ada istilahnya tidak ada orang tua yang bisa mengorganize institusi kepolisian. Saya tertarik dengan apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Ruhut begitu ya. Ya masalahnya kan behind the scene-nya begitu ya. Kira-kira yang minta penjelasan sekarang besok ini diantara kalau hari Senin jadi begitu. Itu sebenarnya memang minta penjelasan atau ada deal sih sebenarnya Bang Nasir? Kalau deal saya nggak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Deal apa sih akhirnya kemudian bisa nih dibuat secepat Budi Gunawan misalnya? Saya tidak tahu persis ya apakah ada deal ya terkait dengan pembatalan pengangkatan BG sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Farudin Haiti. Ya kita tanya saja ketua-ketua fraksi karena memang besok rencananya hari Senin itu nanti digelar secara tertutup secara tertutup, mungkin nanti setelah itu ada konferensi pers dengan media. Nah saya tidak tahu apakah nanti kemudian akan juga ada hal-hal seperti itu, saya juga tidak tahu ya. Tapi penyampaian alasan Presiden dengan ketua fraksi dan pimpinan-pimpinan fraksi dan Komisi 3 itu tertutup ya? Rencananya seperti itu.
ya rencana seperti itu. Mungkin dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang seperti apa, ya kan, sehingga kemudian tertutup. Tapi tentu saja ketika substansinya ditutup, ketika awal-awal tentu tidak ditutup, ya kan. Jadi membuka dan menutup itu akan terbuka kepada pers. Di tengahnya barangkali itu akan tidak diliput oleh media. Ya saya tidak tahu ya kalau ada deal-deal itu ya mungkin ada praksi-praksi lain ya, tapi saya tidak tahu persis. Tapi kita bergerak terkait dengan situasi dan kondisi konsistensi yang dilakukan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden. Oke. Bagaimana Bang Ruhut? Benar apa yang dibilang oleh sahabat saya Nasir ya. Saya rasa terlepas ada apapun itu semua, dengan seperti yang saya katakan tadi, Pak Budi Gunawan ya dengan besar hati kejadian ini, beliau seperti yang dikatakan Pak Badrudin Haiti ikut membantu ya persiapan nanti fit and proper test dengan kami. Saya rasa udah nggak ada masalah. Jadi kalau nanti fit and proper test, saya punya feeling 10 kami dalam hal ini fraksi, saya rasa semua akan setuju karena Pak Badrudin orang baik, orang berprestasi. Dia kita lihat rekam jejak. Jadi sekarang yang dimasalahkan hanya prosedurnya saja. Prosedur oleh kawan-kawan saya itu aja. Ya memang kami dengar juga, tapi entah ya entah tidak, kami tidak tahu juga bahwa katanya Budi Gunawan juga sudah dalam tanda kutip merestui ya, pencalonan Badrudin Haiti. Ya, tapi kan kita tidak tahu yang apa sebenarnya kan. Ya, tapi mudah-mudahan saya selentingan itu benar adanya sehingga kemudian beliau nanti ikut membantu ya fit and propernya Badrudin Haiti. Ya, terutama menyiapkan konsep-konsep. Karena selama ini saya tahu bahwa dan menurut informasi di kepolisian juga Pak Budi Gunawan sering membantu konsep visi dan misi program yang disampaikan oleh calon Kapolri ke Komisi 3 DPR RI. Oke, katakanlah kita berpikiran positif nanti itu jadi ada fit and proper, kemudian nanti fit proper ada pembahasan tentu saja. Nah ini yang saya pertanyakan, kalau dalam fit and proper kemudian DPR merasa ini tidak pas, siapa yang disiapkan oleh Kompolnas? Saya kira lagi-lagi kita akan kembali kepada nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan ini akan kondusif. Ya kita bicara mudah-mudahan tidak, tapi sekarang yang sudah diharapkan jika tidak. Jika tidak, tentunya memang ya saya kira sudah ada nama-nama di Bapak Presiden ya. Nanti tinggal dilihat nama lain siapa yang ada. Itu sudah pernah disampaikan oleh kepada Bapak Kompolnas kepada Presiden. Oke, kita lihat bagaimana nanti rapat konsultasinya hari Senin. Walaupun tertutup, mudah-mudahan ada sedikit kisi-kisi yang bisa disampaikan terbuka kepada masyarakat melalui pers begitu ya? Iya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak Nasir, Bang Ruhut, Pak Edi Asbut, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time. Saat lagi Prime Time News akan hadir bersama rekan saya Afiani Malik dengan informasi Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menangguhkan surat keputusan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Lantas bagaimana dengan nasib partai berlambang beringin selanjutnya?